Pernahkah kita takut akan sesuatu hal? Ternyata apa yang kita takutkan malah menjadi kenyataan. Mengejar sesuatu mati-matian, sesuatu itu malah pergi menjauh. Sedangkan menghindari sesuatu itu malah mendekat. Kita melihat orang lain hidupnya sangat mudah dan seringkali beruntung, sedangkan kita hidupnya begini-begini saja. Baik kekayaan, keberuntungan, serta kesehatan sangat mudah berpihak kepada mereka dibanding kepada kita. Apakah kalian berpikir bahwa semua itu hanyalah kebetulan? Jika kalian memahami rahasia besar yang tidak semua orang mengetahuinya, sebuah rahasia yang hanya diketahui pada segelintir orang tertentu, sebuah rahasia yang membuat segelintir orang-orang itu selalu berteman dengan keberuntungan, maka dengan tegas saya katakan bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Seperti hukum Newton, segala akibat dapat terjadi karena adanya penyebabnya. Segala reaksi tidak mungkin terjadi tanpa ada aksi terlebih dahulu, aksi yang menyebabkan reaksi, sebab yang menjadikan akibat. Pernahkah kalian bertanya, mengapa mereka bisa semudah itu mencapai segala keinginannya? Pernahkah kalian bertanya, mengapa mudah sekali mereka berteman dengan keberuntungan? Atau, jika simulasi pertanyaan ini belum mampu mengajak pikiran kalian berpikir seperti apa yang ingin saya sampaikan, maka dengar baik-baik pertanyaan yang satu ini. Pada permasalahan yang sangat dekat sekali dengan situasi dan keadaan yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, pernahkah kalian berpikir, bagaimana mungkin pasien-pasien COVID-19 banyak yang sudah dinyatakan sembuh, padahal sampai detik ini belum satupun penelitian yang berhasil menemukan obatnya atau vaksinnya? Apakah kalian masih berpikir bahwa hal ini adalah sebuah kebetulan? Dengan tegas saya katakan, tidak ada yang kebetulan. Ada sebuah rahasia besar yang mereka lakukan sehingga mereka dapat sembuh total dari COVID-19. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Saya akan bagikan rahasia ini jika kalian bersedia membagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang dapat diselamatkan jika mereka mau menjalankannya. Setelah pesan subscribe berikut ini. Welcome with Abdul's channel. Enjoy for watching. Don't forget to subscribe, like and share this video. Satu pertanyaan lagi yang tidak perlu kalian jawab, cukup kalian renungkan saja setiap saat. Percayakah kalian jika Tuhan menciptakan kalian, manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna, sangat sempurna dibanding makhluk ciptaan yang lain, termasuk malaikatnya? Kesempurnaan yang saya maksud adalah bukan hanya soal jasmani yang gagah dan lengkap, juga bukan sekedar diberikan akal dan hawa nafsu, kemudian kita bisa menikmatinya dan diuji dengan itu. Jauh dari sekedar itu, bahwa kita manusia adalah makhluk surga. Tuhan pertama kali menciptakan manusia di surga dan disuruh menetap di surga hingga pada suatu kejadian sehingga kita diturunkan ke bumi. Hal yang ingin saya tekankan adalah apapun permintaan yang diinginkan oleh makhluk yang tinggal di surga pasti akan dikabulkan, termasuk sembuh dari COVID-19, meskipun makhluk itu sudah tidak tinggal di kampung halamannya. Apakah Anda percaya?
Saya yakin sebagian ada yang percaya, tapi sebagian besar tidak percaya. Mengapa? Karena pengalaman negatif sebelumnya yang membatasi keinginannya untuk dapat terkabul. Mari kita lanjutkan. Kita semua percaya bahwa surga adalah tempat di mana setiap permintaan akan terkabulkan. Tidak hanya permintaan yang positif, tetapi juga yang negatif. Ada sebuah kisah jenaka untuk menjelaskan apa yang saya maksud, bahwa kita manusia adalah makhluk surga dan segala permintaan kita akan dikabulkan, baik itu positif ataupun negatif. Pada suatu hari, seorang pria sedang berjalan-jalan. Dia pergi berjalan jauh, entah mengapa dengan sengaja. Dia berjalan masuk ke dalam surga. Beruntung sekali dia. Dia cuma berjalan-jalan dan tiba-tiba sampai ke surga. Setelah melakukan perjalanan jauh, dia merasa agak lelah. Jadi, dia berpikir, "Oh, lelah sekali. Aku ingin berharap aku bisa beristirahat di suatu tempat." Dia melihat di sekelilingnya, dan di sana ada sebuah pohon yang rindang, yang mana di bawahnya ada rumput yang terlihat sangat empuk untuk berbaring. Lalu seakan diundang, dia pun pergi ke sana dan merebahkan tubuhnya. Kemudian, saking nyamannya, dia pun tertidur. Setelah beberapa jam, dia pun terbangun dari tidurnya. Cukup baik, dan dia pun merasa segar. Kemudian, dia berpikir, "Sepertinya aku merasa lapar. Aku berharap ada makanan yang bisa dimakan." Kemudian, dia memikirkan apapun makanan yang ingin dia makan. Dan dalam waktu singkat, semua makanan yang diinginkannya datang. Di surga memang ada pelayanan seperti itu. Biasanya kalau orang lapar, gak banyak nanya kan? Makanan datang dan dia pun memakannya dengan lahap. Perut jadi kenyang. Setelah itu dia berpikir, "Oh, perutku sudah kenyang. Aku harap ada minuman yang bisa aku minum." Semua hal yang dia inginkan untuk dia minum dipikirkannya, dan tiba-tiba semua minuman itu datang. Orang yang sedang haus pun tidak banyak berpikir. Dia pun meminumnya. Selesai, laparnya hilang, hausnya pun hilang. Akhirnya dia pun baru menyadari, buset dah, apa yang terjadi barusan? Aku meminta makanan, makanan datang. Aku meminta minuman, minuman pun datang. Pasti ada hantu di sekitar sini. Tiba-tiba hantu pun datang. Oh tidak, benar-benar ada hantu di sini. Mereka pasti akan mengepungku dan menyiksaku, pikirannya. Dan tak lama hantu-hantu itu pun mengepungnya, menangkapnya, lalu menyiksanya. Kemudian orang itu pun berteriak kesakitan, "Oh tidak, mereka akan membunuhku." Dan akhirnya dia pun mati dibunuh oleh hantu dari pikirannya. Padahal baru saja dia menyebutkan bahwa dirinya adalah orang yang beruntung. Permasalahannya adalah dia tidak sadar bahwa dia adalah makhluk surga. Dia minta makanan, makanan datang. Dia minta minuman, minuman datang. Dia minta hantu, hantu datang. Dia minta siksaan, siksaan datang. Dia minta kematian, kematian pun datang. Saya sudah sering mengatakan bahwa doa adalah sebuah permintaan yang berasal dari pikiran, yang dipadukan dengan perasaan. Kita tidak tahu seberapa jauh jarak diri kita atau jarak bumi ini ke surga, sehingga setiap doa kita membutuhkan waktu untuk dapat terkabul. Atau mungkin kita sendiri yang meng-cancel doa itu sehingga batal terkabul dalam hidup kita, dengan pikiran-pikiran negatif, keraguan, serta hilangnya keyakinan pada apa yang sudah kita pikirkan. Membatalkan doa lebih mudah daripada memesannya. Itulah mengapa kita melihat
ada sebagian orang yang selalu terlihat beruntung, bahagia, dan selalu sehat, mudah sembuh dari berbagai macam penyakit, termasuk penyakit yang gak masuk akal akhir-akhir ini. Mereka adalah orang-orang yang mampu mengendalikan pikirannya, yang mengetahui rahasia besar yang tidak semua orang mengerti, dan selalu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Fakta membuktikan, sebagian besar pasien yang bisa sembuh dari COVID-19 adalah mereka yang selalu menjaga pikirannya tetap berpikir positif dalam segala hal, mencoba selalu merasa bahagia untuk menjaga paduan perasaannya, serta mereka orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk sembuh di dalam dirinya, maupun dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Aura positif itulah yang membuat pikiran positif serta perasaan yang positif akan membuat gelombang otak bekerja pada frekuensi tersebut yang mengakibatkan meningkatnya sistem imun yang berperan penting dalam proses penyembuhannya. Meskipun belum ditemukan sama sekali vaksinnya, apakah ini tidak cukup membuktikan bahwa kita adalah makhluk surga? Mereka yang gugur melawan COVID-19 biasanya adalah orang-orang yang memenuhi pikirannya dengan pikiran sampah, pikiran-pikiran negatif, keputusasaan, stres, dan dilema, sehingga mengurangi sistem imunnya, membuat daya tahan tubuhnya sangat rentan, lalu berpikir tentang kematian. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.